Ya, selamat malam. Ketemu lagi di kuliah online desain web bersama saya Suswanto dari Stekom Semarang. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi desain web dengan menggunakan aplikasi sorting di HTML menu ya. Jadi untuk kali ini Anda perhatikan kita akan melanjutkan materi ini ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat menu navigasi seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita mengintegrasikan atau menyatukan aplikasi ini dengan WPM ya. Seperti yang sudah kita buat sebelumnya begitu. Nah, untuk kali ini materinya kita akan membahas bagaimana memasukkan ya menu tadi ke sini begitu. Jadi yang perlu Anda siapkan adalah ini ya, aplikasi sortingnya, kemudian progres pekerjaan sorting di HTML menu Anda, kemudian Notepad ya. Notepad ini penting, nanti akan saya jelaskan kenapa Notepad juga diperlukan begitu. Langkah pertama, Anda harus mengkonversi dulu ya file ini menjadi HTML begitu ya. Kalau di sini ada index, ada services, kemudian ada partners begitu ya, katakanlah seperti itu. Ini untuk yang services kita benahi dulu ya supaya tidak kocar-kacir seperti ini. Ini kita benahi dulu seperti ini. Ini kita rapikan dulu ya. Ini juga gambarnya. Nah, kemudian ini kita tulisi services ya. Ini hanya sekedar contoh, setidaknya nanti dari menu-menu ini nanti ini disesuaikan ya. Ini kebetulan contohnya hanya ada 3 halaman, ada index, ada services, ada partners begitu. Nah, ini kita tambahi tulisan saja. Ada insert sebagai apa ya? Memastikan bahwa ini halaman services begitu. Apakah nanti linknya berhasil atau tidak? Kita insertkan tulisan besar ya. Mungkin ini ya word art. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini tulis services. Ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, sebagai bukti kalau nanti menu navigasinya diklik di halaman services, nanti akan muncul di services. Kemudian di partners juga sama. Ini kita benahi dulu. Kita geser ke sini. Oke, bentar ini kita geser dulu ke sini. Kemudian ini kita beri tulisan partners ya, insert. Kemudian image object ya, word art. Kita pilih ini, kita tulisi partners. Oke. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke ya, katakanlah ini sudah semua ya, dari index, services, partners begitu. Kemudian ini file, kemudian export to HTML ya. Export to HTML mungkin ditaruh di sini ya, master materi web design file ya. Kita taruh di sini atau terserah nanti Anda taruh apa begitu, tapi kalau dibuat folder tersendiri ini lebih enak gitu ya. Kita oke. Nah, kemudian kita lihat harus ada 3 ini ya, ada index, ada services, ada partners ya. Kita lihat hasil jadinya di sini ya. Nah, berarti ada 3 file ini HTML ya. Saya by title dulu, view by detail, type ya. Nah, ini ada 3 ya, ada index, ada partners, ada services ya.
pastikan harus ada file index dengan tulisan seperti ini ya. Pastikan semua hurufnya lowercase ya. Index pakai X, partners, jadi pastikan semua file yang terekspor ke HTML ini yang ada di sini atau itu terkonversi ke file HTML seperti ini ya, seperti 3 ini begitu. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke settingnya. Katakanlah tadi ada home. Home ini maksudnya ke index ya. Double klik index. Nah, index HTML ya. Ini ada index HTML begitu ya. Kemudian ada partners. Nah, katakanlah mungkin ini partners ya. Ini mungkin tidak tidak produk tetapi partners begitu ya. Ini partners karena kita menyamakan ya. Ini partners. Nah, ini juga sama ya. Ini harus sama juga. Ditulis partners .html begitu ya. Partners, jangan sampai salah ketik ya, partners .html karena di sini juga sama, partners .html. Setelah itu yang ketiga ada services, masuk lagi, katakanlah untuk yang sampel ya, sampel ini ganti services. Ini disesuaikan dengan hasil real yang di web Anda ya. Ini kan hanya contoh. Jadi intinya menu-menu yang ada di sini itu disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Tulisannya dibuat persis ya, tetapi yang mutlak harus persis adalah nama filenya. Jadi contoh seperti ini. Katakanlah kalau Anda di sini mungkin services gitu ya, service. Di sini aslinya services, ini service paman, salah. Tidak masalah, yang penting ini tidak boleh salah. Karena nanti kalau ini ngeling, ini nanti akan mencari halaman yang ada di sini, begitu. Ya. Oke, saya kira sampai sini paham. Kemudian langkah selanjutnya ini kita klik publish ya. Publish atau terus ini view or copy codes ya, atau view copy resources. Kalau saya biasanya ini ya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Ya, jadi perhatikan, klik publish, kemudian pilih view or copy code. Nah, muncul seperti ini. Ini ada perintah copy and paste this code within head tag of your web page, begitu kan. Jadi kita harus membuat struktur tagging HTML dulu. Nah, makanya kan kita membuat ini ya pakai Notepad ya. Anda mungkin harus ingat ya, tagging HTML seperti ini, HTML. Nah, kemudian head, kemudian title. Biasanya kan ada title lagi di sini. Closing tag ya. Anda perhatikan itu. Closing tag mana nih? Oke, ini ya. Terus bawahnya lagi head tag ya, closing ya. Kemudian body. Kemudian closing body. Kemudian closing HTML. Jadi intinya itu kan HTML, head, title, body. Intinya kan itu ya. Tapi kan setelah ada opening tag itu harus ada closing ya. Jadi seperti HTML itu ketika dia dibuka pertama kali, maka dia juga di closing terakhir kali. Kemudian ada head, karena yang paling dekat itu title ya. Jadi title itu ketika dibuka ini,
dia langsung ada closingnya. Bedanya kan hanya di sini tok. Nah, ini ya, ada backslash ya. Kemudian ada head, ada closing head. Nah, body juga sama ya, dia dekat ya setelah body dengan body. Tapi biasanya di sini ada isinya dulu. Apa begitu ya. Nanti kita setelah ini di sini. Nah, kita buat ini dulu ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke ini, ke sortingnya ya. Copy and paste this code antara head ya. Berarti ini di copy. Ini di copy. Copy and paste this code antara head. Ya, di antara head. Kalau kembali lagi ke sini, antara head itu bisa di sini atau di sini ya. Bisa di sini atau di sini. Yang penting antara kan. Walaupun kalau di sini melewati title ini tidak masalah kan gitu kan. Karena kan yang penting ini atau ini kan gitu. Bebas ya. Oke, coba ini saya taruh di sini. Saya paste ya. Kontrol klik kanan, paste. Nah, muncul ya. Seperti ini. Jadi kita hanya tinggal paste begitu saja. Kemudian langkah selanjutnya itu di sini tadi. Copy and paste this code antara body. Nah, ini di copy. Kemudian taruh di body sini ya. Oke, paste. Oke, Anda perhatikan dengan secara otomatis langsung muncul seperti ini ya. Antara body begitu. Tadi kan kalau antara head kan jadinya ini. Antara head ini dengan ini ya. Tapi ketika di antara body itu langsung muncul banyak sekali seperti ini ya. Nah, ini salah satu kelebihan aplikasi ini karena tanpa kita mengetik manual, dia bisa auto generate begitu ya. Cuman kalau yang versi trial, itu yang terauto generate itu hanya ada 3 ya. Contoh seperti ini. Ini yang tergenerate kan ini toh, index.html. Kemudian ada partners.html ya. Kemudian yang ada lagi di sini ya, services ya. Oh, bukan services, partners ya. Services, apa tadi yang satu itu? Coba kita lihat lagi. Oh, ini ya, services ini ya. Service, home, partner, services. Ya. Jadi terauto generate. Cuman kalau kita di sini kan tidak kelihatan, makanya tak pindahkan ke HTML ya supaya kelihatan begitu. Ini sepertinya hanya terauto generate 2 ya. Jadi hanya di index sama partners. Nah, sebenarnya dengan file yang trial itu sebenarnya juga masih bisa dipakai, cuman ini kita tidak bisa, kita harus memasukkan manual ya, seperti ini ya, dan ini sangat jelimet ya, karena Anda harus melihat satu persatu baru diketik di sini gitu ya. Nah, Anda juga tidak tahu ini posisinya kalau seperti ini biasanya bisa diidentifikasi itu biasanya di sini yang ada tagging ini toh. Katakanlah ini ditulis ini kan, biasanya kan ini. Ini ditulis services titik HTML. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya di sini seperti ini di compiler, ini kan menu-menu ini. Biasanya kalau auto generate itu akan muncul seperti ini dan muncul seperti ini. Nah, biasanya kan ada tanda tadi seperti kayak apa itu? Tagar itu. Nah, itu yang sebenarnya linknya di situ. Nah, tinggal kita tuliskan. Cuman kalau menunya banyak sekali, pasti Anda akan sangat kesulitan ya, karena kalau sampai salah menempatkan, pasti nggak jalan begitu. Oke ya, saya kira cukup untuk yang ini. Lah, kemudian ini kita pindah ya. Ini edit, kemudian select all. Nah, klik kanan copy, terus dimasukkan ke sini, ke indeks ya, ke indeks. Nah, menu ini tidak kepakai ya, menu ini tidak kepakai. Ini dibuang. Jadi ini di delete. Oke. Nah, hilang kan? Termasuk ini juga ya, ini juga di delete. Oke.
Nah, kemudian yang tadi itu kita masukkan di sini. Caranya adalah klik menu insert, kemudian HTML code or script code. Nah, kemudian di klik kanan paste, masukkan ke sini. Nah, muncul seperti ini. Walaupun tadi sebenarnya bisa saja langsung diketik di sini bisa. Cuman kan ini tidak bisa dibuat apa ya, istilahnya font size-nya itu loh. Makanya kan tak taruh di notepad itu supaya saya bisa mengatur ukuran fontnya kelihatan jelas. Setelah itu ini hanya teknis saja sih. Jadi ini tinggal di copy paste, dimasukkan ke sini ya. Kemudian di OK. Di OK, OK. Nah, muncul seperti ini ya. Ini. Tinggal ini Anda sesuaikan di paste. Nah, ini ditaruh sini. Terus tinggal ditarik ke sini. Nah, ini kan hanya muncul di halaman indeks. Supaya muncul di services sama 400 bagaimana gitu kan. Nah, ini diklik kanan. Include on all pages. Maka dia akan muncul di halaman-halaman yang lain. Kalau katakanlah ada 100 halaman pun, itu langsung dia muncul. Oke, kemudian langkah terakhir, ya tadi belum selesai. Langkah terakhir setelah ini, kemudian kita mengkopikan resources filenya ya. Anda cari dulu posisinya tadi. Tadi kan ada di desktop kalau tidak salah, di desktop master web design file, taruh di sini. Kemudian di OK. Di OK ini dicentang ya. Kemudian ini di OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Publish was finished successfully. Berarti proses publikasi sudah berhasil ya, terselesaikan dengan baik. Kemudian ini di OK. Nah, hasil akhirnya itu diekspor to HTML lagi ya. Export to HTML, masuk lagi ke sini, kemudian OK. Maka kita lihat hasilnya ya dari file tadi. Mana tadi? Cari ya. Oh, ini indeks ya. Ini dibuka ya, klik kanan, open with. Terserah ya, kalau saya pakai Google Chrome saja. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul kan? Nah, muncul seperti ini hasilnya ya. Katakanlah tadi partners ya, services ya. Anda bisa lihat ini partners diklik. Nah, kan muncul kan? Di sini kan services juga sama. Oke, muncul lagi. Kembali lagi ke partners. Oke, dia muncul lagi. Kita kembali ke home index. Muncul lagi. Jadi tingkat keberhasilan apa itu? Ini linknya berhasil atau tidak, itu ketika kita klik semua linknya dan kembalikan lagi, itu bisa ngelink ke semuanya begitu ya. Karena kalau enggak ya enggak bisa gitu istilahnya. Katakanlah ini sudah berhasil di halaman depan. Tapi ketika diklik ini enggak ngelink kemana-mana. Ini juga enggak. Berarti itu ada missing link ya. Harusnya kalau ini karena ini hanya contoh ya. Kalau ini sebanyak ini begitu. Berarti menu-menu ini juga harus ada HTML atau halaman yang harus dituju begitu ya. Jadi ini kan hanya sekedar menu navigasi tetapi dia harus menuju ke halaman tertentu ya. Contoh seperti tadi ini partners ya, dia menuju partners ya. Ini kan tadi saya tandai. Kemudian ke services ya, menuju ke services tadi saya tandai. Kalau ini ya belum karena memang belum saya linkkan kan begitu kan. Nah, tapi kalau ini balik lagi ke home, balik lagi ke home, begitu istilahnya. Oke ya, mudah dipahami. Nah, itu adalah penambahan dari fitur aplikasi sorting di HTML menu. Silahkan bisa dicoba apa itu untuk menu-menunya. Nanti bisa kita diskusikan di WA Group, begitu ya. Jangan lupa login ke Siaka. Beri komentar di video pembelajaran saya dan juga komentar di video YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen begitu.
Oke, saya kira itu saja dulu untuk perkuliahan malam ini. Silakan dicoba. Kalau sudah bisa, nanti bisa laporan di WA Group begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Web Design untuk shooting di HTML menu bagian 2. Saya Siswanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.